Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dimana membuat database apotek. Sebelum dari penjelasan teman saya akan menjelaskan dari database apotek. Perkenalkan, nama saya Arya Dika dengan NIM 2230 5111023. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan tabel. Selanjutnya, membuat tabel-tabel yang diperlukan. Untuk membuat tabel, perintah yang digunakan adalah create tabel, nama kolom, tipe data, like, nama kolom seperti di bawah ini. Kode ini digunakan nama TB barang dan memiliki beberapa kolom dengan tipe dan serta aturan tertentu. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang setiap bagian dari kode tersebut. Secara keseluruhan, label ini dirancang untuk menyimpan informasi tentang barang-barang termasuk kode barang. Apabila menggunakan CMD from, maka perintah yang digunakan untuk menampilkan struktur tabel adalah dash nama tabel seperti berikut. Membuat tabel TB kategorinya adalah seperti ini. Membuat tabel TB pegawai seperti ini. Membuat TB penjabatan seperti ini. Tujuan membuat tabel TB kategori untuk menyimpan kategori barang kolom. Kode kategori string dengan panjang maksimal 5 karakter berfungsi sebagai kunci utama untuk unik dan tidak boleh kosong. Kategori string dengan panjang maksimum 20 karakter tidak boleh kosong. Hasil eksekusi tabel berhasil dibuat dengan dua kolom yang masing-masing memiliki tipe data dan aturan sesuai spesifikasi. Setiap tabel dibuat dengan kolom-kolom sesuai untuk menyimpan informasi yang relevan dengan masing-masing entitas. Untuk membuat database, perintah yang digunakan adalah perintah create database. Nama database seperti berikut: MySQL create database DB apotek. Kode yang ditampilkan perintah yang sebuah database baru di MySQL create database DB apotek. Ini adalah perintah SQL untuk membuat sebuah database baru yang bernama DB apotek create database. Perintah ini memberitahu MySQL untuk membuat sebuah data baru. DB apotek ini adalah nama database untuk yang akan dibuat. Pesan ini menunjukkan bahwa perintah SQL berikut adalah eksekusi dengan query untuk menunjukkan bahwa perintah tersebut berhasil dijalankan tanpa kesalahan. Satu explain ini menunjukkan bahwa satu entitas, dalam hal ini database baru, telah ditambah. Enroll create ini menunjukkan bahwa suatu entitas, dalam hal ini database baru, telah menambahkan. Menunjukkan waktu yang dibutuhkan MySQL untuk mengeksekusi perintah tersebut dalam detik. 2. Apabila menggunakan CMD from, maka untuk memilih database yang akan digunakan, perintahnya adalah us nama database seperti ini. Seperti berikut: MySQL us database apotek, database scan, dan MySQL ini adalah apotek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Imam Taufik. Di sini saya akan melanjutkan codingan hasil teman saya mengenai basis data. Di sini ada trigger atau update beli. Jadi pada trigger ini merupakan event update jika apabila kita mengupdate data di TB pembeli, maka stok ready di TB barang akan otomatis dikurangi dengan KTY beli. Yang lama kemudian dijumlahkan dengan kode KTY beli yang telah diupdate. Dan ini adalah contoh hasil database yang untuk membuat trigger T update pembeli. Nah, di sini ada trigger T delete jual. Pada trigger ini merupakan event delete. Nah, ini untuk menghapus atau delete. Jadi, apabila kita menghapus data di TB penjual, maka kode stok ready di TB barang akan otomatis dikurangi dengan
QTY yang lama yang telah kita hapus. Ini adalah contoh create trigger delete. Sehingga DB apotek dibutuhkan ada 6 buah. Yang ada tddelete, tdelete jual, tupdate jual, tupdate beli, tbeli, dan tjual. Nah, ini adalah penjelasan tentang trigger dalam database, yaitu adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk secara otomatis menjalankan sebuah perintah SQL seperti insert, update, atau delete sebagai respon terhadap suatu peristiwa tertentu yang terjadi pada sebuah tabel atau tampilan. Trigger sering digunakan untuk menjaga integritas data, melakukan audit, atau otomatis tugas tertentu. Nah, jenis-jenis trigger. Before trigger dijalankan sebelum peristiwa insert, update, delete terjadi. Kalau update trigger dijalankan setelah peristiwa insert, update, delete terjadi dan banyak bagi lainnya. Nah, ini ada contoh MySQL untuk insert into tb barang value. Nah, tabel tb barang dalam sebuah database digunakan untuk menyimpan informasi. Nah, ini adalah contoh untuk menyimpan informasi detail mengenai barang atau produk yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Nah, setelah membuat trigger, maka langkah selanjutnya yaitu memasukkan data. Perintah yang digunakan adalah insert into nama tabel value. Ini adalah contoh untuk memasukkan data perintah insert into atau menambahkan data. Jadi dengan menggunakan tabel ini, perusahaan dapat mengelola data dengan lebih efisien yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan akurasi dalam operasi bisnis sehari-hari. Selanjutnya, menginputkan data di TB pembeli. Perlu diperhatikan juga pada QTY beli, jumlah yang diinputkan akan mempengaruhi stok ready di TB barang. Pembelian barang dalam sebuah database digunakan untuk mencatat dan mengelola informasi mengenai transaksi pembelian barang. Pelacakan transaksi pembelian. Nah, ini untuk mencatat detail pembelian. Setiap transaksi barang dicatat dengan rincian seperti tanggal pembeliannya, pemasok, jumlah barang yang dibeli, dan harga pembeliannya. Mengidentifikasi pemasok, menghubungkan pembelian dengan pemasok tertentu, membantu dalam manajemen hubungan pemasok dan analis kinerja pemasok. Selanjutnya ada manajemen stok. Nah, pembaruan stok. Setiap transaksi pembelian dapat secara otomatis memperbarui jumlah stok barang di gudang, memastikan bahwa data inventaris selalu akurat. Ini adalah contoh database untuk menambahkan insert into tb pembeli value. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Cengeng Bambang, saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan input table penjualan. Menginput table penjualan ini dengan menginputkan data table penjualan, maka secara otomatis akan mengurangi stok barang di table barang. Sehingga stok ready di table barang yang sebelumnya bernilai 0 maka akan berubah setelah data table pembelian dan table penjualan dimanipulasi menjadi insert, update, delete. Selanjutnya penggunaan query. Query yang biasa digunakan adalah sebagai berikut untuk menampilkan pegawai yang mempunyai alamat di Bangkalan dapat menggunakan perintah select untuk mengubah nama
salah satu pegawai dapat menggunakan perintah update. Berdasarkan kode pegawai, misalnya mengubah nama pegawai menjadi Vivi Octavia. Selanjutnya, untuk menghapus data supplier yang memiliki kode S05. Stok barang yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan melacak informasi tentang persediaan barang dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kegunaan utama dari stok barang. Selanjutnya, pada sistem informasi apotek, seringkali kita membutuhkan data barang yang mendekati tanggal kadaluarsa. Seperti contoh, untuk menampilkan data barang yang mendekati bulan November, maka perintah adalah select from table barang kadaluarsa between. Ini untuk memastikan kualitas produk, membantu apotek memastikan bahwa semua produk yang dijual atau disediakan masih dalam kondisi baik dan belum kadaluarsa, sehingga keamanan dan efektivitas produk bagi pelanggan terjamin. Karena sistem informasi apotek merupakan sistem pembelian dan penjualan, maka yang paling penting adalah mengetahui keuntungan per barang maupun keuntungan total. Setelah dijelaskan oleh teman saya, setelah ditampilkannya, ini adalah tampilan dari database apotek. Keuntungan ini dapat apabila barang tersebut telah dijual dengan rumus harga jual, set harga beli, set jual dijual. Misalkan untuk menampilkan total keuntungan yang diperoleh pada tanggal 13 Desember 2015, perintah adalah sebagai berikut. Ini adalah tabel dari database apotek yang harga beli. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.